warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedua kelas siapkan. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan pimpin doa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum ibu mulai kelas hari ini, ibu mau cek dulu kehadiran kelas 6. Adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa saja yang hadir? Dapat. Gak ada yang sakit ya? Gak ada. Berarti males. Ya, kita doakan malesnya disembuhkan Allah. Amin. Tahu nggak? Penyakit yang paling payah waktu itu penyakit malas. Harus dari dalam diri kita sendiri. Ingat pepatah? Rajin pangkal? Malas? Kalau mau pintar harus rajin ke sekolah. Kalau nggak mau pintar, jadi orang malas lah. Kalau nggak mau pintar, ya. Oke, sekarang ibu mau ajarkan kalian. Nih yel-yel ya, biar nanti kalau waktu ibu panggil kalian jawabnya dengan yel-yel ini. Kelas 6. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Yes. Bisa? Bisa ya? Oke. Ibu coba tes dulu. Kelas 6. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Yes. Oke. Alhamdulillah, kita semangat ya. Berarti udah siap mengikuti pelajaran ini. Hari ini pelajaran pertama kita kelas matematika. Ya, matematika. Nah, sebelum ibu kasih tahu tema pembelajarannya apa, ibu mau tanya-tanya dulu. Dulu sudah pernah belajar balok dan kubus belum? Sudah ya, sudah pernah belajar balok dan kubus. Sudah pernah belajar bangun datar? Bangun datar ibu di kelas 2 udah mulai kenal, di kelas 3 apalagi. Balok dan kubus sudah pernah belajar di kelas 5. Pertanyaan berikutnya. Apa bedanya bangun datar dengan bangun ruang? Apa? Ada yang bisa? Kalau bangun datar? Tidak memiliki ruang. Iya, bangun datar tidak memiliki ruang, ada di datar. Apa contohnya? Contohnya apa bangun datar? Itu. Itu, boleh. Apa lagi? Apa tulis? Ini 4 persegi panjang. Itu lingkaran, itu bagian dari bangun datar. Nah, hari ini kalau ibu tanya ini kotak ini, kotak dan speaker ini bangun datar apa bangun ruang ya kira-kira? Bangun ruang. Bangun ruang. Jadi bedanya apa tuh bangun ruang sama bangun datar? Kalau bangun ruang memiliki ruang atau volume. Kalau bangun datar cuma punya 2 dimensi. Apa saja itu? Ada panjang, ada lebar. Kalau bangun ruang ada 3 tambah dia dimensinya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Satu lagi ada ruang untuk mengisinya. Namanya volume. Nah, hari ini kita belajar lagi di semester 2. Di semester 2 ya, pelajaran pertama kita tentang bangun ruang. Itu yang mau kita pelajari. Kubus dan balok sudah. Ada bangun ruang di depan ini. Ada namanya ini prisma, ada namanya limas, ada namanya tabung, ada yang ini namanya kerucut, ada yang namanya bola. Ada berapa bangun ruang ini yang di depan modelnya? 5. Nah, ada 5 yang mau kita pelajari hari ini tentang bangun ruang. Ini nama-namanya ini harus kalian kenal. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk tahu membandingkan 5 jenis bangun ruang ini. Nih, bandingkan. Bedanya apa? Oke, yang kedua tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati model-model 5 yang di depan ini, kalian mencari ciri-cirinya. Nanti kita kerjakan secara berkelompok. Siap? Ya. Siap berdiskusi? Ya. Nah, sebelum masuk ke diskusi, ibu mau jelaskan dulu secara ringkas apa itu bangun ruang, apa itu yang 5 ini, pengertiannya, ya, biar kalian kenal. Coba simak video saya. Bisa juga disebut bangun 3 dimensi karena terdiri atas dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Itu ada macam-macam. Ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5. Perhatikan video, simak baik-baik.
sebenarnya berbentuk apa? Kalau berbentuk segitiga, berarti dia namanya bukan segitiga. Begitu kalau seterusnya. Nah, anak-anak, tentunya kita ada prisma segi 5 dan ada prisma segi 6. Perhatikan lagi videonya. Lagi simak. Ada berapa bangun ruang yang mau kita pelajari? Ada 5. Coba sebutkan. 5. Ini saya mau benda itu. Ini aku. Ini Delapan, tujuh, tahu, 15, prisma. Oke, ada lima bangun ruang yang mau kita pelajari. Nah, setelah ini tadi kan udah disimak, sudah ada dipelajari nggak ciri-cirinya? Hah? Belum dipelajari. Itulah tugas kalian hari ini, akan mencari tahu, dikerjakan secara berkelompok. Apa tuh ciri-cirinya? Modelnya udah ada di depan. Tadi udah disaksikan juga. Apa itu bentuk limas dalam kehidupan sehari-hari? Bendanya apa saja? Bola, benda apa saja yang berbentuk bola? Benda apa saja yang berbentuk tabung? Oke, sekarang ibu bagi ya. Jadi 4 kelompok, 3, 1, kelompok 1. 3 orang, kelompok 2. Ini 3 orang, kelompok 3, 3 orang, kelompok 4. Nah, tugasnya apa? Mencari ciri-ciri bangun ruangnya. Ini ibu kasih ya, lembar kerjanya. Kerjakan secara berkelompok. Tulis namanya. Kelompok 2. Kelompok ini ya. Kelompok 3. Ini kelompok sini. Kelompok 3. Ini kelompok 1. Udah. 1, 2. Ini ke sini. Kelompok 3. Ayo tulis. Kerjakan. Oke. Sekarang perhatikan model yang di depan ya. Itu udah ada tuh. Ada yang namanya sisi. Nah, sisi yang mana? Mau perhatikan nih. Bentar ya. Ini model bangun ruang apa? Prisma segi. Kenapa dibilang prisma segitiga? Karena ada segitiga. Apanya yang segitiga berbentuk? Ada alasnya. Pintar Putri. Nah, siapa yang udah benar? Nah, jadi bangun ruang itu khususnya prisma dikatakan prisma segitiga kalau alasnya bentuknya segitiga. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga, prisma apa tadi namanya? Segitiga. Iya, oke. Sekarang tugasnya bukan cari nama bangunnya, tapi mencari ciri-cirinya. Coba perhatikan. Ada di sini yang namanya sisi. Nah, cari tahu yang mana itu sisinya. Berapa jumlah sisinya? 3. Kita di lembar kalian ada kan? Ada di lembar kalian diminta berapa sisinya? Kemudian titik sudutnya, perhatikan. Berapa ya titik sudutnya? Ya, didiskusikan nanti. Kemudian berapa rusuknya? Yang mana rusuk? Nah, udah tahu kan rusuk ya? Nah, silakan bekerja bersama kelompoknya. Sebelum mengerjakan tugas, ada yang mau bertanya? Ada? Apa pertanyaannya? Ini prismanya yang dicari yang Iya, disuruh di situ perintahnya apa? Kerjakan, cari ciri-cirinya berdasarkan gambar. Di situ gambarnya apa? Prisma apa? Nah, berarti segi 4 yang diamati ya. Lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya, amati. Nah, silakan diskusi. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Kita konfirmasi jawaban kalian apakah sudah benar atau belum hasil pencariannya. Ibu terima dulu. Bangun. Kuat. Nama bangun. Ya. Betul? Gimana? Gambar nomor 1 prisma segi 4. Betul jawabannya? Betul. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Banyak sisinya berapa? Banyak ekmi.
Putri? Depalan. 10. Berapa kelompok kalian jawabannya? Depalan. Adalah kuat Putri. 8 Bu. Nah, itu. Kok tak boleh. Nah, sekarang gambar yang kedua. Silakan kelompok Putri lagi. Bacakan. Iya. Tukang baunya 5 selipan. 5 selipan. Oke. Betul. Banyak sisinya 5. 5. Oke. Yang mana? Yang mana tuh sisinya? Coba tunjukkan. Nah, ini ada 5-nya. Yang mana sisinya? Coba tunjukkan. 1. Oke. Lanjut. Banyak rusuk 8. Yang mana rusuknya? Coba sini. Mana rusuknya? Tunjukkan 1. Oke, berapa? 8. Ada yang lain gambarnya? Banyak rusuknya 8. Kelas Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Yeay. Banyak sisi 2. Banyak tusuk 1. Dan tidak memiliki titik sudut. Enggak. Terima kasih ya kelompoknya Mahira telah membacakan hasilnya. Kita ulangi lagi. Tadi banyak sisinya ada berapa? Nih. Coba nih Mas, yang mana kerucut? Yang dari ini mana kerucut? Yang putih-putih itu. Nih ya. Inilah ini namanya kerucut. Berapa sisinya? 1. Coba tengok dulu gambarnya. 2. Wah, yang betul tuh 2 sisinya nih. Sisi yang pertama sisi alas, yang kedua sisi selimutnya. 2. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak rusuknya? Berapa tadi? 1. Sudutnya? Ada titik sudutnya? Tidak ada. Coba berarti nggak punya dia titik sudut. Kosong. Nah, perhatikan. Nih ya. Ini bangun apa namanya? Bola. Berapa sisinya? 1. Ini yang selipang selimutnya ini. Berapa sisinya? 1. Ada titik sudutnya? Nggak ada. Pinter Faiz. Ada rusuknya? Nggak ada. Pinter ya. 0. Nggak ada rusuk, nggak ada titik sudut. Yang ada cuma 1 sih. Inilah bangun bola. Nah, ini kita mau merangkuman ini ya. Kita merangkum pelajaran. Tadi jawabannya sudah bagus-bagus semua. Terima kasih sudah melakukan kerjasama yang baik dalam diskusi ya. Hasilnya kebanyakan yang benar ya. Ada juga tadi yang salah kan. Karena kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Bangun ruang disebut juga bangun berapa dimensi? 3 dimensi. Iya, 3 dimensi. Kenapa dibilang 3 dimensi? Hah? Ada 3 yang diukur. Ya, ada panjang, ada lebar, dan ada volume. Ya, itu ini di dalam ini kalau kita isi air, ini menampung dia, ada ruangannya, ada volumenya. Ada berapa bangun ruang yang kita pelajari hari ini? Ada 5. Coba sebutkan yang pertama. Prisma segi 4. Prisma segi, prisma aja. Nanti prisma ada macamnya. Ayo bangun ruang yang pertama apa? Prisma. Yang kedua? 5. Yang ketiga? Tabur. Yang keempat? Rucut, pintar. Yang kelima? Bola. Udah ngerti? Udah kenal? Udah tahu tadi membandingkan? Ya, dari kerjaan yang di lembar kerja kalian tuh, itulah kita membandingkan. Oh, ada rupanya ya bangun ruang yang nggak punya rusuk. Bangun ruang nggak punya ruang. Bangun ruang yang punya ruang lah namanya. Bangun ruang apa yang nggak punya rusuk? Bola. Yang punya rusuk apa? Tabur. Ada tabur. Mas, ada prisma. Nah, dari mengetahui ciri-ciri ini kita bisa membandingkan. Pertanyaan berikutnya. Nih, Agung, kubus, balok, boleh nggak dikatakan bangun ruang prisma? Hah? Boleh? Yang kuat boleh? Ini tabung boleh dibilang sebagai prisma karena kita lihat pengertian prisma. Ciri-cirinya apa? Dia memiliki sisi tegak, ya kan? Sisi tegak, ini ada sisi tegaknya nggak? Ada sisi tegaknya. Kemudian 2 sisi alas. Prisma kan ada 2 sisi alasnya. Ini 2 nggak? 2 sama kan? Kalau menurut pengertian prisma, tabung ini boleh dibilang prisma karena dia mempunyai sisi tegak dan 2 sisi alas.
selanjutnya kita akan kupas-kupas tentang prisma. Prisma. Kita akan membahas lebih luas prisma dan volume prisma. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah.